Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Channel, Ainin Jazz ya, Ainin Jazz. Dalam video kali ini kami akan memperagakan permasalahan di pompa air yang mempergunakan radar. Ini lampu ini ya, lampu kita ibaratkan sebagai pompa jet pumpnya yang bertugas untuk mengisi water torrent, yang ketika pompa tersebut mati, airnya sudah penuh, itu dikendalikan oleh yang namanya radar ini, sebuah radar. Oke, tidak menjadi masalah, ini radar bekas. Yang penting intinya supaya Anda mengetahui ketika saat darurat, contohnya malam-malam tiba-tiba pompa tersebut tidak mau hidup, sedangkan air stok di toren tersebut habis gitu ya. Nah, langkah awal untuk pengecekannya otomatis ke pompanya, apalagi kalau kejadian tersebut adalah di malam hari. Kita tes, contohnya pompanya kita langsungin dulu tanpa mempergunakan radar. Di dalam sebuah pompa dan radar udah pasti akan ada penyambungan seperti ini. Ini yang tadi saya bilang, lampu ini anggap sebagai pompanya. Dari pompa ada dua kabel yang terhubung ke steker colokan power, tetapi entah listriknya entah netralnya yang diputus dulu oleh radar gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih suka netralnya yang disimpan di radar. Oke, sekarang contohnya keadaan pompa tersebut sedang mati, air stok keburu habis. Contohnya seperti sekarang ini, kita colokin dulu ya, pompa ini mati. Astagfirullah. Pompa ini mati, yang ditandai oleh lampu sebagai pompanya. Walaupun radar ini ke posisi ngegantung, nah bunyi begitu ngegantung, ini kan kalau ketarik gini tuh kan ngegantung, pompa tetap tidak mau nyala. Nah, jadi pertanyaannya, mungkin Anda akan bertanya, apa pompanya apa radarnya gitu yang rusak gitu ya. Oke, sekarang listrik ini posisi dalam nyambung ke stop kontak. Bagaimana untuk meyakinkan sekarang saya ini posisi lagi nyambung ke stop kontak? Kita bisa tes pen dulu. Kita buka salah satu, mungkin sebelah sini kali dia punya listriknya, kita tes. Ya betul, Anda bisa ketahuan dari tes pen ini. Nah, listriknya nyala melalui tes pen. Oke, jadi yang pertama itu Anda gabungkan itu ya, untuk memastikan radar atau pompanya yang hidup. Anda tinggal cari kabel yang menuju ke radar. Berarti kabel yang menuju ke radar itu ini. Kabel ini yang menuju ke radar, dibuka saja sambungannya ya. Tapi hati-hati kalau Anda harus dalam posisi stekernya tersebut atau
ke yang colokan pompa tersebut, yang ke stop kontak dicabut dulu demi keamanan. Tapi sekarang saya di sini tidak saya cabut dulu untuk meyakinkan secara langsung bahwa radarnya atau pompanya yang rusak, gitu ya. Contohnya kalau seumpamanya pompanya yang rusak, kalau kita hubungkan ini tetap aja nggak bakalan nyala. Ketika ini diadukan dengan ke sini, ini kan kabel dari radar nih. Ketika ini dihubungkan ke sini, pompa tidak mau hidup juga, tidak mau bunyi, berarti pompanya yang bermasalah. Tetapi ketika ini dihubungkan, ya, contohnya seperti ini, kita hubungkan. Kalau lampu ini nyala sebagai tanda ini sebagai pompanya, berarti pompa tersebut hidup. Nah, ini dengan secara seperti ini tuh ibaratnya dilangsungin pompa tersebut tanpa melalui radar, ya. Oke, berarti dengan digabungin kabel radarnya tersebut, pompanya terus hidup, berarti betul yang bermasalahnya ada di radar. Tetapi ketika kabel radar ini digabungin, pompa tersebut tidak mau hidup, tidak mau nyala, berarti pompanya yang rusak. Oke, sekarang sudah jelas kalau dari peragaan ini radarnya yang rusak, gitu ya. Walaupun sekarang ini masih posisi nyambung, belum saya apa-apain. Walaupun radarnya ini dicetak-cetek, lampu ini nggak mau hidup, ya. Karena dengan posisi ketarik begini berarti ngegantung, kena beban gantungan dari radar. Tapi si lampu ini sebagai pompanya ini tanda pompa tidak mau nyala. Padahal listrik masih posisi tersambung. Berarti kesimpulannya ada di radar. Udah jelas ini radarnya yang rusak, gitu ya. Nah, jika ini kejadiannya malam-malam, mungkin Anda bisa menyambungkan aja secara langsung dulu kalau seandainya tidak layak untuk memeriksa sebuah radar yang ada di water torrent tersebut di atas tangki, gitu kan. Karena malam hari Anda bisa menggabungkan seperti yang tadi, ya. Anda solasi, Anda amankan, Anda tancepin ke listrik, berarti pompa tersebut hidup dan akan mengisi tangki di water torrent tersebut. Cuman ditungguin atau dikira-kira, yang penting ada dulu untuk sementara air tersebut, karena otomatisnya ini radarnya itu udah dilangsungin, maka hasil pengisian dari pompa tersebut akan luber. Makanya ketika pompa tersebut nyala, mau tidak mau ditungguin atau dikira-kira, kalau merasa sudah cukup ya dicabut lagi dia punya steker pompa yang menancap ke stop kontak tersebut. Lalu keesokan harinya atau di siang hari, kalau ternyata udah memungkinkan untuk naik ke water torrent di tangki tersebut, Anda bisa lakukannya. Cara pengecekan radar, ya, dan ini sudah dipastikan contohnya radar. Oke, dengan tadi secara dilangsungin pompa udah mau ngisi, sementara malam-malam tersebut air sudah ada, gitu kan. Berarti keesokan harinya Anda bisa mengecek sebuah radar tersebut. Oke, listriknya sekarang kita cabut. Listrik pompa kita cabut. Contohnya ini keesokan harinya sudah siang. Anda akan memeriksa radar. Kita sisihkan dulu ini ke sana, kita fokus ke radar. Untuk bagian radar kita lihat dulu fisiknya. Kalau toh ternyata masih layak untuk pakai, ya mungkin tidak perlu diganti, kita periksa aja bagian dalamnya. Apa yang terjadi di dalam radar tersebut. Biasanya dia itu tidak mau menyambungnya itu karena kotor, dia kayak semacam platina gitu ya, saklar di dalamnya itu kotor, biasanya seperti itu.
Dari fisik ini istilahnya masih memungkinkan, tidak bocor, tidak apa. Oke, satu. Terus berikutnya, ini posisi terpasang ya. Anda tidak perlu melepas radar ini dari dudukan dari punya tangki, tidak perlu. Ini contohnya masih posisi terpasang begini ya di tangki. Saya cukup buka begini aja. Ya. Bukain semua kabel-kabel ini semuanya, udah tidak perlu khawatir karena kan listriknya sudah dicabut. Oke, dicabut kabel radarnya. Ini masih tetap posisi terpasang di tangki. Ambil ini, buka baut-bautnya. Ini tadi radar ini sengaja sama saya dikasih solasi dulu, padahal ini radar itu radar bagus. Saya kasih solasi di dalam itu supaya tidak dianggap radar ini rusak gitu ya. Jadi nanti gampang untuk mengetahuinya. Jadi radar ini tuh sebetulnya radar masih bagus, cuman sama saya dikasih ganjalan di dalamnya supaya tidak terhubung arus listrik. Jadi seolah-olah radar ini rusak gitu ya. Oke, tinggal dicabut begini. Keluarin semua. Dengan posisi ini masih terpasang. Masih posisi terpasang begini. Kita ambil ininya aja. Ini biarin terpasang di tangki toren. Kita ambil ininya, kita hanya butuh obeng kembang kecil untuk membuka baut ini. Skrup ini kita buka. Kita buka skrupnya. Inilah bagian dari dalam radar seperti ini. Di sisi sini ada skrup lagi, di sini sisi sini ada skrup lagi. Nah, biasanya di sini tuh kotor. Kita ambil satu-satu aja juga boleh. Nah, setelah ini kita ambil sepertinya hitam begini nih yang bekas ini yang tadi yang saya bilang saya solasi dulu ini supaya seolah-olah radar ini rusak ya. Nah, sebetulnya yang bikin tidak mau connect listriknya tuh dengan bercak hitam begini aja, ini kayak seolah-olah terganjal. Ini bekas mati hidupnya radar, kadang-kadang mengeluarkan bercakan api itu walaupun sedikit, akhirnya hitam seperti ini. Jadi kalau seumpamanya ininya masih layak, tidak ada kelihatan gosong apa segala macam, pokoknya tidak ada seolah-olah kayak kebakar gitu, masih layak, kita bisa bersihin ininya. Ini kita bisa bersihin mempergunakan sedikit amplas, bisa begini. Nah, ini udah bersih tuh, sudah bersih lagi ya. Yang satunya juga lah sama, kita buka. Nah, ini juga sama, hitam seperti ini ya. Ini biasanya ke logam ininya terhalang oleh yang hitam ini. Sama kita bersihin juga begini. Atau Anda kalau tidak ada amplas digosok aja pakai ujung obeng juga bisa ya, tapi kalau bagusnya sih ya di amplas begini, sedikit amplas saja. Nah, ini udah bersih lagi. Ini sudah bisa dipasang kembali, atau kalau Anda darurat sekali tidak memiliki amplas gitu kan, ini bisa ditukar.
Yang tadi yang pertama dibuka ini kan sebelah sini, begini posisinya, ya begitu kan. Anda tukar di sini. Kalau ditukar di sini, otomatis nanti yang kenanya itu bukan yang dihamplas ini atau yang kotor ini, tapi yang bersihnya ini. Kalau dipindah posisi, nah ininya juga kita wajib dibersihin, ya, yang sebagai penghubungnya ini hitam juga nih, hitam di dua sisinya juga hitam. Yang penting kondisi dia punya plat ininya mah masih utuh, tidak pecah gitu, masih bisa berfungsi bagi. Kalau ini patah berarti ya wassalam, beli baru. Kita tinggal bersihin seperti ini. Nah, udah bersih kayak gitu, hitamnya udah hilang. Kita pasang lagi. Di sini ada per, hati-hati ada per, ya, pernya nanti posisinya seperti ini, begini. Nah, begini. Kita pasang, mulai pasang. Yang enaknya kita pasang satu dulu, biarkan per di luar. Yang tadi saya bilang kalau seumpamanya Anda tidak punya sedikit amplas, supaya gimana ini bersihnya, sebetulnya digosokin ke lantai juga ini bisa bersih, atau ke benda apa juga bisa bersih. Tapi kalau seumpamanya emang ininya sudah kekikis gitu, udah haus gitu ya, udah agak ke dalam ya, pokoknya udah haus, udah kekikis, Anda tinggal tukar aja. Yang tadinya posisinya ini tuh istilahnya yang dibersihin itu sebelah sini gitu kan, di sini kita tukar di sini. Kalau ditukar di sini jadi nanti kebalik, dibalik, yang kotornya jadi di atas, jadi yang bersihnya ini akan kena ke seperti platina ini gitu loh. Itu kalau seumpamanya plat ini cacat ya, udah terlalu dalam gitu, ausnya, cacatnya udah terlalu dalam, bisa dibalik seperti kayak gitu. Tapi kalau cuman sekedar kotor seperti hitam tadi dan dibersihin rata lagi, itu tidak menjadi masalah, tidak ditukar juga gitu. Oke, kita pasang lagi. Kita pasang satu dulu sebelah sini supaya sisinya nanti gampang masukinnya. Nah, harusnya begitu. Kita sodokin dulu ke sana. Nah, ini pernya kena nih ke as. Kita tinggal masang yang sebelah sininya. Paminnya posisinya juga udah ngerti sendiri, udah ketuker. Kita masalah sama juga sih. Cuman ya emang ini kecil-kecil sekali, jadi agak sedikit rumit. Sambil dipegang. Tuh. Ini apa nih? Skrupnya ketinggalan. Sini C. Kita pasang sini. Ya.
Kalau enaknya sih obengnya tuh yang ada magnetnya. Ini kami nggak ada pakai obeng magnet, jadi harus dimasukin ke sana. Coba kita lihat kena nggak pernya. Oke, kita coba masukin lagi nih plastiknya, masukin lagi ini. Nah, udah kita pasang lagi sekrup-sekrupnya. Kita tes pakai tekan tangan. Nah, udah, ini posisi lagi terpasang begini di atas tangki. Kita pasang kembali ini. Ini kayaknya yang cacat ini tempatnya. Oke, sambil ditekan kita putar. Ceklek, 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 ceklek. Oke, kalau udah begitu pasang kembali dia punya kabel-kabelnya. Nah, kita kembali ke pompanya ya. Anggap ke kabel pompanya, kita kembali ke pompanya. Yang tadi malam contohnya di ini udah digabungin ya, posisi ini tergabung, dilepas lagi, isolasi lagi. Radar sudah digabung ya Pak, dari gabungannya tersebut udah dilepas lagi penyambungan layaknya ke sebuah radar, dikembalikan lagi ke semula. Kita tinggal nusukin listriknya. Oke, sekarang contohnya air udah mulai surut dan radar ini akan ketarik sama bebannya sehingga pompa ini nanti akan menjadi hidup. Nah, seperti itu ya. Ini radarnya jadi
sudah bagus lagi, penuh. Kalau ketarik gini, kalau kena ketarik ini sama beban, pompanya nyala. Tangki tersebut penuh, bebannya naik, nyala, mati, pompanya mati. Tangkinya tersebut mulai surut, gantung, ini kena beban, radarnya akan nyala. Tangkinya sudah penuh, beban ini akan naik sehingga radar akan mati. Oke, itu aja ya informasi dari kami untuk mengatasi ketika pompa pengisian ke tangki mengalami masalah. Bisa tes dulu pompanya dengan cara tadi, udah punya keputusan bahwa bermasalah di radar, tinggal lihat kondisi radarnya apa masih layak untuk dibetulin, apa harus beli baru. Kita bisa lihat dari kondisi fisiknya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.